Baik Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, acara pembukaan selesai, namun sebelumnya mohon izin Bapak Wali Kota Padang dan Bapak Deputi, kita sudah tersambung nanti dengan Tika Setiawayuni yang mana merupakan perawat dari Sumatera Barat yang sudah berada di Jepang. Untuk itu mohon dibantu, kita akan wawancara Bapak Wali Kota dan Bapak Deputi untuk berbicara dengan Tika Setiawahyuni yang sudah berada saat ini di Jepang. Halo, selamat pagi, Tika. Selamat pagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Iya, kalau di Padang pagi, kalau di Jepang sudah malam apa sudah sore? Enggak, kita beda 2 jam antara Jepang dan Indonesia. Kalau di Jepang sekarang jam 12 siang. Oke, baik Tika. Ini sudah ada wali kota dan juga Bapak Deputi. Kita akan berbincang sama Tika. Mohon izin Bapak Wali Kota duluan. Oh iya, Bapak Wali Kota, mohon dibantu mic-nya. Baik. Oke. Tika sehat, Tika? Alhamdulillah sehat, Bapak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Tika baru selesai lahiran tanggal 16 bulan lalu. Lahiran di Jepang. Alhamdulillah, oke. Baik, Tika. Ini Bapak Wali Kota Tika. Silakan Pak Dian. Assalamualaikum, Tika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Ya, ini Bapak Henry Septa, mohon maaf tidak bisa hadir bersama kita. Saya mewakili beliau. Ya, jadi sudah berapa lama Tika di Jepang ini? Tika udah kira-kira hampir 5 tahun di Jepang, Bapak. Tika APA 10, Bapak. Ya, mungkin Pak Deputi juga hadir bersama kami dari Jakarta. Beliau datang sengaja, ingin juga tanya-tanya. Yang saya terus terang selama ini sudah banyak informasi. Ada yang terasa-rasa oleh saya. Orang Jepang itu kan sangat terkenal disiplin dan etos kerjanya. Iya, Bapak. Apakah Tika selama 5 tahun bekerja itu di sana terasa berat sekali dengan upah yang memang luar biasa tingginya itu, tapi kita betul-betul diperaskah bekerja di sana atau gimana? Tolong diceritakan Tika. Iya Bapak, Alhamdulillah selama Tika beberapa tahun, 5 tahun kurang lebih di sini. Tika itu udah 2 tempat sekarang bekerja Bapak. Pertama Tika bekerja di daerah Kanagawa. Habis itu Tika menikah dan mengikuti suami dan pindah ke daerah Saitama. Dan alhamdulillah kedua tempat itu walaupun Jepang adalah negara yang sangat ibaratnya sangat untuk kemauan tingkat kerjanya itu tinggi, tapi Tika nggak merasa sulit dan Tika nggak merasa tertekan untuk bekerja di sini, Bapak. Karena salah satunya lingkungannya yang mendukung dan mereka tuh pada sayang-sayang semua sama perawat-perawat dari Indonesia. Jadi selain teman-teman kerjanya yang sama-sama ikut membantu, juga pasien-pasiennya juga pada sayang semua karena kita bekerja dari hati. Gitu, Pak. Jadi Tika pun nggak merasa tertekan atau berat gitu selama kerja di sini. Oke, jadi ini bagi kita yang bekerja itu penting. Jadi jangan kita menjadi semacam mesin. Yang kita mungkin ada bekerja seperti mesin, tidak ada istirahatnya. Kemudian jadi cuti macamnya cukup ya? Iya, mereka benar-benar sesuai SOP Bapak. Misalnya bekerja dari jam berapa sampai jam berapa. Jika melebihi dari jam kerja itu dihitung lembur. Nah, misalnya mungkin bedanya antara Jepang sama Indonesia, di Jepang itu dinas malamnya lebih panjang dibandingkan dinas malamnya di Indonesia. Kalau di Indonesia kan biasanya jam 10 sampai jam 7 pagi. Tapi kalau di Jepang itu kami dinas malamnya dari jam 5 sore sampai jam 10 pagi ke depan besoknya gitu. Tapi hal yang alhamdulillahnya ada nih uang dinas malamnya gitu. Jadi di luar gaji nanti plus ada uang dinas malam. Dan alhamdulillah uang dinas malam itu juga lumayan. Jadi mereka apa yang kita berikan mereka
mereka juga membayar sesuai yang kita berikan. Oke, mungkin Pak Deputi mungkin bisa melanjutkan ini apa yang mau ditanyakan Pak. Halo Tika. Iya Bapak. Tika dulu lulusan apa di sini? Di Universitas apa? Dari Padang? Tika dari Stikes Ranah Minang Padang, lulusan Nurse Keperawatan Bapak. Oh berarti nurse ya? Waktu kecil. Iya Tika Nurse Keperawatan. Ya. Iya. Stikes apa dulu? Ranah Minang. Stikes Ranah Minang Padang Bapak. Oke. Katanya habis melahirkan ya? Iya, Tika tanggal 16 kemarin alhamdulillah melahirkan di sini di Jepang. Ya. Selamat ya. Iya, terima kasih Bapak. Tika, iya Bapak. Ini biar teman-teman mungkin yang hadir di sini berminat juga ke Jepang. Dulu waktu bekerja ke Jepang itu, informasi pertama kali Tika dapatkan dari mana dan prosesnya seperti apa? Jujur, untuk pertama kali Tika tahu program G2G Jepang, itu beda banget sama keadaan saat ini. Waktu itu tahun 2016, Tika masih dalam proses ikut nurse. Tika juga dinas nurse sambil dapat informasi dari salah satu senior Tika yang juga tahun lalunya mengikuti program ini, tapi tidak sampai lulus sampai akhir. Nah, setelah itu karena Tika dapat informasi itu, akhirnya Tika pergi ke BP2MI Padang untuk menanyakan informasi ini apakah benar atau tidak. Nah, setelah itu baru pihak BP2MI Padang menjelaskan tentang program ini. Gitu. Jujur, untuk teman-teman yang saat ini ingin mengikuti program G2G harusnya lebih bersyukur karena di tahun Tika waktu Tika ikut tes, itu kami dari Kota Padang mengikuti tes sekitar 15 orang dan untuk tesnya itu kalau 2 tahun 3 tahun yang lalu kemarin itu tuh online, kalau Tika harus ikut tes psikotes dan tes keperawatan itu ke Medan. Jadi dengan biaya sendiri ke Medan. Setelah itu Tika pulang lagi ke Padang, terus ikut lagi tes wawancara ke Medan karena kuota di Padang waktu itu cuma ada 15 peserta gitu. Jadi mereka tidak memberi tempat, kuotanya terlalu sedikit untuk ujian sendiri di Kota Padang. Jadi untuk teman-teman yang saat ini. Tapi waktu ikut di Padang kemarin, di Medan itu ada mati ya? Halo? Halo? Oke, terputus. Ya. Tika sekarang kan sudah dapat permanen residen ya? Iya Bapak, alhamdulillahnya. Tahun kemarin. Berarti kemarin lulus ujian negara dong? Iya, alhamdulillah Bapak. Nah, susah nggak sih mau ikut ujian negara? Untuk tingkat kesulitannya tuh lumayan karena setiap tahun perawat Indonesia pun yang lulus untuk ujian negara itu cuma sekitar 30%. Tapi alhamdulillahnya selama proses kan Tika care worker ya Bapak, kerjanya di rumah sakit lansia gitu. Nah selama 3 tahun Tika proses itu, pihak tempat Tika kerja kemarin di Kanagawa itu memberi selain tempat kerja, juga provinsi di sini di Kanagawa Ken itu menyediakan sekolah gratis untuk kita belajar keperawatan versi bahasa Jepangnya gitu. Jadi ada sensei, ada gurunya itu gratis, buku-bukunya semua gratis dan semua fasilitas itu dikasihnya gratis. Jika dikasih laptop, tablet dan semuanya itu gratis. Gitu. Jadi alhamdulillah mendukung untuk proses belajar selama 3 tahun untuk mengikuti ujian negara. Oke, ini biar teman-teman tahu. Kalau sudah lulus ujian negara, sudah punya permanen residen. Keuntungannya apa? Alhamdulillah setelah kita lulus ujian negara dan mendapatkan permanen residen, itu salah satu yang pertama keuntungannya kita bebas tinggal di Jepang berapa tahun pun kita mau. Jadi kita mau, bahkan ada senior-senior Tika yang sudah mendapatkan gold
residen yang tidak perlu diperpanjang lagi visanya gitu. Karena sudah lebih dari 10 tahun di sini gitu. Jadi selama kita mau, kita bisa tinggal di Jepang. Yang kedua itu yang pasti salary atau gaji kita bertambah karena ada namanya Shikaku TAT kalau bahasa Jepangnya, itu berarti sertifikat kita yang ujian lulus itu dihargai. Jadi dihargai lagi karena kita punya sertifikat ini, sertifikat itu dinaikkan lagi gaji kita. Terus kita disamaratakan dengan orang Jepangnya juga gajinya gitu. Terus satu lagi kelebihannya, kalau misalnya bagi care worker yang lulus ujian negara, itu bisa meng-up dirinya menjadi namanya itu care manager. Jadi care worker manager, dia kepala dari care worker di perusahaan itu, ataupun dia bisa menjadi nurse pengungsi di rumah sakit dengan syarat-syarat yang lain. Jadi ada banyak hal yang kita dapatkan. Nih, terkait gaji. Dulu sebelum lulus ujian negara berapa? Sekarang setelah kisaran aja ya Bapak. Maksudnya ini biar teman-teman tahu nih, gitu loh. Ya, kalau sebelum lulus itu kisaran 20 sampai 25. Nah, itu udah sama dinas malam. Itu sebelum lulus. Kalau udah lulus itu dan kisaran 25 sampai 40. Tergantung kita dinas malamnya banyak, makin tinggi lagi gajinya. Terus ada lembur dan segala macam gitu, bisa kisaran sampai segitu, Bapak. Wow, besar sekali ya. Gaji saya, gaji Pak Kepala Dinas nggak ada separuhnya itu. Saya deputi cuma 10 juta. Masih mungkin saya pengen juga Pak jadi care worker ini Pak. Kalau gajinya hampir 40. Satu lagi di Jepang enaknya Bapak, Tika kan sekarang udah melahirkan ya Bapak. Nah, Tika mendapatkan cuti 1 tahun melahirkan. Jadi kalau di Indonesia cuti melahirkan cuma 3 bulan, kalau di Jepang itu melahirkan itu dapat cuti sampai anak umur 1 tahun. Jadi Tika cuti 1 tahun masih dapat gaji 60%. 60% gaji. Iya. Dulu biayanya berapa? Biaya penempatan berapa? Kamu Biaya penempatan gratis. Kalau program G2G kan sebenarnya gratis ya Bapak. Itu program dari pemerintah. Okay. Tapi mungkin Tika dulunya itu tuh biaya akomodasi untuk tes aja itu sendiri. Tapi jujur setelah kita lulus itu jauh langsung diganti dengan berkali-kali lipat, karena setelah lulus itu selama kita pelatihan di Jakarta kita udah digaji $10 per hari ya Pak. $10 per hari itu selama pelatihan di Jepang dan di Indonesia gitu. Jadi 6 bulan pelatihan, selain dapat ilmu, dapat makan gratis, tempat makan gratis, dapat gaji lagi. Nah, jadi biaya proses ke Jepang itu memang dibiayai oleh pemerintah Jepang, Pak. Seperti itu. Nah, pada waktu itu kan nanti ada pelatihan 6 bulan di Indonesia, 6 bulan di Jepang. Pada waktu pelatihan di 6 bulan di Indonesia itu sudah mendapatkan uang saku kan gitu ya? Iya, $10 per hari ya Bapak. Sehari? Sehari $10. Dapat $10 Pak. Waktu pelatihan selama 6 bulan di Indonesia. Jadi udah dapat gaji, udah diterima itu gajinya $10 tadi. Iya, itu makan dan tempat tinggal pun udah gratis dan disediakan. Nah, Tika ini hadir di sini para alumni juga, Setikes, ada akper segala macam ya. Kasih tip-tip kepada mereka kalau mereka ingin juga berminat ke Jepang. Kasih tip-tip kepada mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman seperjuangan yang ingin mengikuti tes G2G ke Jepang, salah satu tips yang bisa Tika berikan itu tetap semangat dan percaya kalau kalian pasti bisa. If you believe you can, you will can. Jadi percaya kalau kalian pasti bisa. Terus jangan patah semangat, karena